Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib sedaya kemawon kang kula hormati. Kula ngangge basa Jawa saged. Tahu campur-campur. Jenenge tahu campur. Pak Bupati atau yang mewakili para anggota DPR, sahabat-sahabat dari gereja yang hadir ada. Nanti sambutan loh sampean. Terakhir nanti tak minta sambutan. Dari TNI Polri, dari Kamal dari Polda. Ini saya tak tahu nih yang mesti harus saya sebut yang mana lagi. Yang jelas Al-Mukarram berbini indah, Sunan Kalijaga di depan rumah, tanah Kerom tanah yang indah, mari kita jaga bersama. Dengan Tuhan yang bikin, kita yang jaga kan gitu. Tanah Kerom kan gitu. Udah. Wembo apa? Wembo Kenkei. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Pertama saya mohon maaf karena pernah tertunda. Yang kedua saya berterima kasih bisa bersilaturahmi secara bersama-sama untuk apa? Membicarakan kita punya bangsa. Jadi manusia itu pada akhirnya memang harus ingat semua punya bangsa. Ya, kita ini bangsa Indonesia, ada bangsa Eropa, ada bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa Afrika, lah kita ini bangsa Indonesia. Ya begini nih kalau bangsa Indonesia ya kecil-kecil, besek-besek, nah, itu Indonesia. Ya kecil-kecil, besek-besek, hitam-hitam Indonesia. Kalau bangsa Cina ya sana putih, matanya tembem, pipinya tembem, matanya sipit. Kalau Arab cantik ganteng. Kalau Eropa tinggi besar, rambutnya merah. Kalau Afrika hitam gosong kayak kopi, itu Afrika. Nah ini dulunya satu, dulunya itu satu. Dulunya cuma Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam, Siti Hawa. Nabi Adam gede, belum kecil gini. Nabi Adam gede, 60 dhirok Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu bail up, buatan langit sana asli, 60 dhirok. Sedhirok itu segini, punyanya orang Arab, hampir 1 meter. Makanya Nabi Adam itu tingginya sekitar 60-an meter, 55 meter lah. Jadi kalau duduk di tengah sungai itu mampet sungai. Nabi Adam besar, turun dari langit itu besar. Besar 60 dhirok, makanya kadal zaman Nabi Adam itu gedenya sedinosaurus. Loh, dinosaurus itu Nabi Adam zaman segitu kadal itu. 25 meter itu paling selututnya Nabi Adam. Ya gak usah dibayangkan katoke sak pira, ndak usah gede. Sama nu plongo itu kena mikir katoke sak pira. Besar Nabi Adam. Nah. Nabi Adam itu besar, turun ke dunia. Nah, pertama kali di sini turun sendirian. Jadi enggak cuman sampean yang transmigrasi. Nabi Adam itu juga transmigran.
Jadi kalau manusia itu dasarnya memang transmigran, alien. Kampungnya asli kan di langit sana manusia itu. Temennya iblis manusia itu. Temennya malaikat, makanya ribut di kampungnya sana sama iblis, sampai di sini masih ribut. Jadi yang transmigran itu bukan Nabi Adam, itu transmigran langit. Turun ke sini, diutus untuk jadi pemimpin ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, turun ke sini itu sendirian. Siti Hawa itu belum nyusul. Siti Hawa masih di langit tertinggal, masih belum nyusul. Sampai akhirnya Nabi Adam itu rindu, kangen. Mana ya istriku ini? Loh, kalau sekarang transmigrasi enak. Kangen, nggak datang-datang, makan di warung, cantol sama yang punya warung. Lah kalau dulu kan sendiri Nabi Adam ini, sendiri. Siti Hawa ini belum turun. Sampai akhirnya ada kabar Siti Hawa ini sudah turun. Tapi nggak tahu turunnya di mana, maka Nabi Adam kemana-mana nyari. Di mana, di mana, di mana. Kemana tak tahu, di mana, cari itu sampai kemana-mana dalam keadaan rindu. Jadi Nabi Adam itu pertama kali turun ke dunia itu membawa kerinduan. Makanya di dunia ini nggak ada yang lebih menyakitkan dari rasa rindu. Karena Nabi Adam turun pertama itu dalam kondisi rindu Siti Hawa. Makanya lantas kemudian Nabi Adam berjalan keliling hampir 300 tahun. Sampai nih sembayangno kangen no 300 tahun nih lah ya wis dadi akik lah. Wah, gak kebayang kok rindu 300 tahun. Ya Allah, Hawa. Makanya kalau sampean rindu kampung halaman, rindu keluarga, rindu siapapun, itu wajar karena manusia pertama kali turun ke bumi, ujian pertama adalah ujian rindu. Maka rindu itu berat ya. Rindu itu menyakitkan. Nek udunen kan disuntik waras. Kalau mau toloro diuyui mari. Lha ya ta? Lha nggih. Udunen ning pojoke kuku ncepno silite pitik pun beres iki. Iki ilmune wong Jawa piye? Ncepno silite pitik. Nek kesandung lebokno apa letong anget. Lah kangen. Sakit kangen niku. Rindu itu berat, mangan gak enak, turu gak iso, ngising ya gak metu. Itu kangen, makanya manusia kalau rindu itu berat. Makanya ya, orang biasa nyari Hawa. Wah, ketemu 300 tahun. Sampai akhirnya Nabi Adam tak tahan, hampir menyerah. Tapi teriak Hawa. Tiba-tiba ada dengar Mas Adam. Loh, mana ini Hawa ini? Hawa di mana? Mas Adam. Ternyata Siti Hawa duduk di atas gunung itu. Loh, Hawa, Mas Adam, Hawa. Ya Allah, emang gak kebayang 300 tahun rindu ketemu. Nabi Adam langsung lari mengejar Siti Hawa. Siti Hawa cincing sarung turun dari atas gunung. Nabi Adam ingat, Hawa jangan turun kamu. Walaupun aku rindu, iya aku juga rindu. Aku tahu aku rindu, kamu pun rindu. Tapi ingat jangan turun dari bukit itu. Kenapa Mas Adam? Jangan, biar aku yang naik ke sana. Kalau sampai kamu turun dari gunung itu, aku khawatir nanti anak cucu kita mencontoh ada perempuan ngejar laki-laki. Akhirnya Nabi Adam lari itu ke atas gunung, lari. Hamko amise lalu ilmi naik ke atas gunung. Akhirnya terus di atas gunung berpelukan, teletabis. Ya, nah tempat itu akhirnya ditandai oleh Allah biar tidak dilupakan bahwa manusia itu pada awalnya cuma 2 dan bertemu di satu tempat namanya Jabal
Rumah sekarang itu yang makanya kan kaum muslimin itu disuruh ke sana setiap tahun kalau bisa pergi haji untuk nengok bahwa dulu manusia pada awalnya bersaudara. Makanya kalau udah sampai sana beda kulit, beda warna, beda apa jadi satu, pakaiannya sama, pakaian selempang sudah. Makanya kaum muslimin sudah diajarkan dari awal jangan lupa manusia pada dasarnya semua bersaudara. Nah setelah itu kan pindah-pindah ya sudah, setelah pindah-pindah ada yang ke Arab, ada yang masih di Arab, ada yang sudah pindah ke Indonesia, ada yang pindah ke Papua, ada yang Papua Nugini, ada yang ke Jawa, ada yang ke Eropa, dan begitu lama-lama beda-beda. Ya nggak tahu kalau ditanya dalilnya mana, ya nggak ngerti. Di dalam Al-Quran juga nggak dijelaskan kenapa sekian lama terus beda-beda. Hanya Allah menjelaskan ya ayuhan nas, manusia. Kita ini manusia, yang tidak manusia tidak hai, ya. Jadi hai manusia, yang tidak manusia tidak hai. Nah manusia itu yang mana? Yang begini ini manusia, hidungnya yang nempel begini. Kalau yang hidungnya panjang gajah. Nah manusia itu yang begini ini, ya inilah manusia. Kalau yang perempuan, nah Yohanes manusia lah, kita manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Aku bikin kalian laki-laki dan perempuan, yang laki-laki Nabi Adam, yang perempuan Siti Hawa. Terus aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku. Nah agar apa? Agar kalian saling mengenal dan saling pengertian. Nah itu jadi kita sudah diajarkan bahwa manusia itu pada dasarnya dari awalnya satu. Hanya ada yang menyebut Adam Hawa, ada yang menyebut Adam and Eve. Ya. Adam and Eve. Nah kita ini Adam Hawa. Nah kita kebagian Indonesia jadinya ya begini. Kalau yang di Cina ya tembem-tembem sipit-sipit. Nah kenapa begitu? Nggak ada dalilnya. Saya cari dalilnya kenapa kalau pindah tempat berubah. Itu Allah yang ngatur. Dan ternyata betul, memang Allah caranya ngatur begitu. Kenapa orang Eropa dibikin gede, nggak kecil kayak kita? Karena orang Eropa itu gede-gede tapi ditempatkan di mana? Di benuanya yang paling ekstrim. Eropa itu terlihat indah, tapi kalau sudah musim dingin, min 40 derajat, kok dibikin kecil, kedinginan mati kaduan. Maka dibikin besar orang sana biar lemaknya tebel. Makanya orang Eropa itu kalau kena musim dingin sakitnya luar biasa. Karena dia butuh pemanas. Nah pemanas itu apa? Pemanas itu dulu rempah-rempah. Makanya orang Eropa datang ke sini cari rempah-rempah untuk bertahan di musim dingin. Sekarang karena ada teknologi air condition, udara pemanas, yang penting listriknya hidup. Maka orang Eropa menghidupkan listriknya dengan energi, dengan tenaga, dengan bahan bakar yang sangat kuat untuk hidup di musim dingin. Maka mereka kemana-mana mengambil minyak, mengambil batu bara. Untuk apa? Menjamin kehidupan warganya agar tidak mati di musim dingin. Makanya mereka pinter mengolah itu. Nah kita nggak panas nggak dingin, makanya nggak usah iseng kita. Teknologinya bukan AC, sarung. Nah iya sederhana, sarung. Kalau kepanasan kebut-kebut sarung, kalau kedinginan kemulan sarung. Nah, ini pengertian kebangsaan dasar ya. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya ikan. Karena seluruh ikannya mengering sebab salju. Sungai mengering, lautnya mengering, tidak punya ikan. Makanya kalau musim panas mengawetkan ikan namanya sarden. Nah kalian ngapain ikut-ikutan makan sarden? Mau setiap hari ikan ada di sungai-sungai, bahkan kodok juga banyak. Danau Sentani itu ikannya dimakan sama kita aja nggak akan ada habisnya. Loh enaknya kita hidup di sini. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya matahari, dia rindu matahari. Makanya mesti menabung ratusan juta untuk mengejar matahari.
hari. Maka begitu musim dingin mereka berlari ke negeri kita, berjemur di pantai-pantai, berbikini, cuman pakai BH. Itu bukan pornografi, itu berjemur. Caranya wong Jawa dede. Makanya nggak usah iseng pemerintah bikin perda syariah, turis masuk Indonesia harus pakai jilbab. Nggak usah, dia bukan porno, dia dede. Dan itu dede, tahu dede? Caring, itu dede, sembuh itu. Makanya mereka kalau kesini nggak mau pakai celana panjang karena dede. Untuk mengembalikan pigmen kulitnya agar menjadi putih yang bagus, bukan bintik-bintik kayak kulit tekek gitu. Loh, orang Eropa itu kalau musim dingin makanannya harus berkalori tinggi. Daging, susu dikeraskan menjadi keju, susu dibusukkan menjadi salju. Untuk bertahan hidup kita ini nggak panas nggak dingin. Seumur-umur makan kubis juga hidup enak. Sana kalau musim dingin mana punya daun? Seluruh daun rontok di musim gugur. Nggak punya sayur. Orang Korea aja mengawetkan sayur ada yang sampai 25 tahun. Sawi namanya kimchi. Karena mereka nggak punya sayur. Seluruh daunnya rontok. Yang nggak rontok cuma daun cemara. Makanya hari raya Natal itu pakai daun cemara. Karena di Eropa yang tidak rontok di bulan Desember itu cuma daun cemara. Coba kalau Natal itu asli Papua gitu, bisa daun matoa, bisa daun, ya kan, bisa daun rambutan, bisa daun jambu. Makanya nggak usah emosi dengan daun cemara. Itu bukan apa-apa. Jadi jangan tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Nah, ini harus dipahami. Jadi ribut-ribut kita ini kadang suka iseng karena nggak ngerti ya. Orang Eropa berat hidup jadi orang Eropa itu. Makanya hidupnya tertata per menit, per inci. Anjing itu kalau di Eropa musim dingin nggak dimasukkan karantina, mati. Setelah musim panas keluar, anjingnya hilang karena mati di musim dingin. Di sini anjing mau gudikan sampai 10 tahun hidup. Sembuh lagi, sakit lagi, sembuh lagi, sakit lagi, sampai nanti kemudian digoreng lebaran. Lu kan nih, makanya orang Eropa itu harus kuat. Jadi jangan dikira enak lah, kalau musim semi ya baru bagus. Arab itu cantik ganteng, tapi airnya susah. Jadi kira-kira makanya dibikin cantik, dibikin ganteng, biar kalau nggak mandi juga tetap cantik, tetap kan? Ganteng. Nah, kalau kayak kita kecil pesek gini nggak mandi tambah jelek kan? Kira-kira orang ono dalile kandhane kok. Orang Cina kenapa tembem-tembem sipit-sipit? Karena kalau salju turun, mataharinya keluar. Saljunya putih, mataharinya bersinar, silaunya luar biasa. Makanya sampai gini-gini. Dan mudah beranak, orang Cina itu gampang mana. Sampai dibatasi mana air. Nah, diuncali katoi mana. Makanya penduduknya sekarang 2 miliar orang. Kita baru 300 juta. Sana sudah 2 miliar orang. Makanya pemerintah Cina itu paling susah ngurusi makan nih wong 2 miliar. Makanya dia bergerak kemana-mana untuk cari makanan. Gandum yang mereka makan di dalam negeri nggak cukup dari produksi dalam negeri. Makanya gandumnya orang sana biar awet, mereka punya tradisi makan mie. Jadi gandum dipanjang-panjang pakai sumpit. Coba kalau cara makannya kayak kita dicabuk, boleh cepet entek. Ayam dipres dari usia 5 bulan baru bisa dimakan, dipres usia 30 hari harus dimakan. Makan kambing nggak cukup orang Cina. Kambing itu pentilnya 2, anaknya 1. Lah kalau babi pentilnya 12, anaknya 17. Pasti cukup, makanya mereka begitu. Loh ini loh, mereka musim dingin. Mereka nanam sengon 25 tahun baru segini. Karena kena musim dingin. Afrika hitam gitu. Karena di sana ada singa. Kalau dibikin putih dikejar singa, tahuan. Kalau bikin hitam tengkurap aja udah nggak ketahuan di Afrika.
Singa soalnya musuhnya. Mereka negara yang setiap hari terancam kelaparan. Karena apa? Binatangnya lebih banyak dari manusianya. Nanam padi habis dimakan emprit. Burung pipit Afrika itu jutaan jumlahnya, triliunan. Makanya ada yang diekspor ke Indonesia oleh orang Indonesia, dipelihara, namanya blackstrut. Itu emprit itu. Orang sana nanam jagung habis dimakan betet. Betetnya gede nih sak mentok, namanya makau. Di sana harganya 1.000, di sini 200 juta makau itu. Burung warna-warni. Itu. Jadi nggak mudah. Bikin tambak, mati entek dipangan regul. Pangan buaya. Nanam pisang habis dimakan monyet. Monyetnya sekali makan 1 tandan tarik habis. Monyetnya segede sapi, namanya gorila. Nanam telo dintekno celeng, murah susah di sana itu. Nah di sini nyantai kita. Matahari ada, nyari apa? Sayur ada, apa yang nggak ada di sini? Semua ada. Nggak sekolah hidup, gawe ning kali gawe setrum, urip. Nah itu makanya kita kalau ketemu orang itu biasa aja, karena memang dari dulu berbeda. Beda dengan dulu orang Eropa nggak diajari. Orang Eropa itu nggak diajari bahwa manusia berbeda-beda. Taunya dia manusia itu ya cuman Eropa aja. Makanya Christopher Columbus ketika menembus Tanjung Harapan, lihat Afrika dipikir neraka. Orangnya hitam-hitam, ditembaki semua sama orang sana. Akhirnya diperbudak, dibawa ke Afrika, lahir Amistad, perbudakan model Eropa dengan orang Afrika. Dipikir neraka, wembai, dijajah, berdiri, dipikir bukan manusia di sana. Makanya terus orang Eropa punya musik dari Afrika. Orang Afrika di tengah kapal sedih sambil nyanyi, lahirlah musik akapela. Dari akapela kemudian ketemu ada musiknya dikit, namanya musik jazz. Musik jazz kemudian diadaptasi orang Eropa menjadi musik blues. Musik blues dijadikan alat pemberontakan di Eropa jadi musik rock. Musik rock masuk Indonesia kecampur dangdut jadi rock dut. Grupnya Monata, Palapa, ini dunia campur begitu. Nah, ini manusia. Nah, makanya saya selalu pesan pada pemerintah. Jadi cara menata orang dengan cara Indonesia ya begini ini. Ditata, pemerintahnya nata, agamawannya nata, semuanya nata. Mari bersama-sama. Karena apa? Bangsa yang sedang ada di sekitar kita ini bangsanya banyak, agamanya banyak, sukunya banyak, agamanya banyak, makanannya banyak. Kita ini paling beraneka ragam lah, ya kan? Orang Cina mengenal hantu paling zombie, orang Eropa ghost, orang lah kalau di sini macam-macam, genderuwo, gawe gombel, yang serem swangi, suster ngesot, tuyul, makanannya macam-macam. Kita di sini lah. Jadi ketika ketemu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, kita ketemu di sini. Ada suku berapa ini di Papua aja ada berapa, di Jawa berapa, di Kalimantan berapa, banyak sekali. Dan itu terjadi di Indonesia. Makanya kita mesti jeli. Kita inilah bangsa dan negara yang akhirnya memang ditata untuk hidup bersama. Makanya jangan heran kalau kemudian sekarang orang seluruh dunia itu heran. Seluruh dunia itu heran, diem-diem itu mengakui hebat orang Indonesia itu. Kenapa? Karena keputusan akhirnya kita berbeda dengan bangsa yang lain. Apa? Arab satu bangsa bersepakat pisah menjadi puluhan negara. Eropa satu bangsa bersepakat pisah dalam puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa bersepakat dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini kita ini beda jadi.
Jadi ini bukan iseng gitu loh. Jadi sampean pikir iseng gitu. Kenapa kemudian kita ada satu NKRI itu? Kita ini gak iseng. Kita ini serius, punya nenek moyang yang serius. Jadi kita ini tiba-tiba jadi satu itu bukan karena tiba-tiba karena wong ngipi gitu ya, enggak. Distruktur, dilatih, didasarkan dari awal. Semuanya ditata. Dan kita ini tahun ini tinggal menikmati hasilnya. Belanda sudah nggak ada, perang sudah nggak ada, tinggal menikmatinya. Nah kita nggak kebayang nenek moyang kita dulu, gitu. Nenek moyang kita, betapa bagaimana kemudian sampai punya Pancasila, mensepakati berbagai macam Tuhan bersatu dalam ketuhanan yang Maha Esa. Itu tidak mudah. Mana ada negara yang bertuhan yang mensepakati Tuhan lain itu? Nah ya, kalau negara bertuhan biasanya nggak mensepakati Tuhan yang lain, atau sekalian negara itu tidak bertuhan. Daripada pusing ngurus Tuhan, akhirnya udah deh, nggak usah ngurus Tuhan. Jadi negara sekuler kayak Cina, nggak ngurus Tuhan. Amerika, ada nggak ngurus Tuhan, yang penting demokrasi. Tapi kita ini bukan negara ketuhanan, tapi kita mengurus agama dengan baik dan bersepakat pada satu kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Itu bukan hadir dengan tiba-tiba, karena di negara manapun antar Tuhan itu pengikutnya bermusuhan. Di Skotlandia itu musuhan, bahkan internal satu Tuhan, musuhan. Tuhannya Katolik sama Tuhannya Protestan, musuhan di sana, perang nggak ada habisnya. Nah yang di Islam juga sama, satu Tuhan, tapi Tuhannya HTI sama Tuhannya Sunni. Tawur itu di Suriah itu, tawur habis-habisan, sampai akhirnya orang sholat nggak bisa, masjid hancur. Taliban itu di Afghanistan itu, Islam sama-sama Islam, tawur nggak ada habisnya. Sampai orang nggak bisa ngaji, nggak bisa sekolah, pengajian gini diroket. Di Suriah orang pengajian gini diroket. Ya, di Arab cuma ada satu ajaran yang boleh, namanya ajaran Wahabi. Di Mesir begitu ada Ikhwanul Muslimin, dihabisi karena apa? Mengganggu persaudaraan dengan yang lain. Di tempat kita kok bisa ya? Itu kan bukan pekerjaan mudah. Sampean pikir ketuhanan yang Maha Esa itu hadir dengan tiba-tiba terus belundung gitu? Bukan, itu hasil perjuangan nenek moyang kita. Dari agama-agama yang ada, dari agama Islam, dari agama Nasrani, dari Hindu, dari Buddha. Semua bersatu mikirin bangsa ini mau jadikan apa. Karena kita ini menjadi bangsa paling beresiko. Kenapa? Bangsa paling makmur. Siapapun pasti pengen dengan bangsa ini. Eropa pengen punya hidup di sini. Makanya bahkan orang Yahudi juga pengen hidup di Indonesia. Makanya dia bikin cerita Nabi Sulaiman, karyanya Borobudur, karya Nabi Sulaiman. Untuk apa? Biar nanti mereka datang ini tinggalan nenek moyangku gitu. Nabi Sulaiman dari Sleman, tiba-tiba gitu. Ratu Saba dari Wonosobo. Orang Yunani juga sudah mulai bercerita bahwa Atlantis itu ada di Indonesia. Kalau nanti benar-benar kita yakin iya Atlantis di Indonesia, nenek moyang orang Eropa tinggal datang ke sini, ini dulu tempat nenek moyang kami. Bukan, itu punya kita sendiri, orang pesek-pesek kayak begini lah. Jangan dikira ini bukan pekerjaan. Malaysia ini terkenal negara agama, seolah-olah paling agama. Tapi pengajian jam 10 malam stop, tidak ada yang boleh. Berhenti jam 10 malam. Yang paling riang gembira itu di Indonesia, nyantai begini. Apakah ini hadir dengan tiba-tiba? Gitu. Bahkan ketika ada yang mengatakan bahwa menjaga gereja kafir, kata NU, itu Islam anyaran belum. Iya. Itu anyaran kayak kafir kafir wong anyar. Paling kayak tekom lah nih si paling gitu. Dia paling begitu kan loh.
Bukannya kemudian padahal NU itu isinya ulama, bukannya betul, enggak. Selamat Natal haram, paling kayak sinau. Pengen yang mana kayak sinau, udah ngerah, terus no malah tambah dosa. Iya no. Nek Natal masuk, nek selamat Natal orang Nasrani masuk Islam, berarti kalau orang Nasrani bilang selamat Idul Fitri, orang Nasrani masuk Islam, orang jelas yang kemana. Lihat kan kita itu biasa. Jadi orang tiba-tiba khilafah, nah, mesti anyaran nih, ngerti Indonesia. Lalu ya negara yang mempraktekkan khilafah di Suriah jebol bangsanya, ngaji nggak bisa, malah imigran pindah ke Eropa, dan begitu di Eropa sudah nggak beragama Islam lah, itu pemurtadan syar'i itu. Jadi ini harus hati-hati, harus hati-hati. Jadi kita punya bangsa seperti ini tidak hadir dengan tiba-tiba. Palestina merukunkan agama dua loh, Palestina itu. Palestina itu merukunkan Islam sama Nasrani sama Yahudi. Itu nggak selesai. Padahal Islam, Nasrani, Yahudi itu dulu nenek moyangnya sama-sama Nabi Ibrahim. Sama. Nabi Ibrahim itu punya anak dua, satu Ishak, satu Ismail. Yang Ismail menurunkan generasi Islam, yang Ishak menurunkan anak namanya Yakub. Yakub itu atau Israel punya anak 12 namanya Bani Israel. Dari situ lahir agama Yahudi, agama Nasrani. Cuman disebut aja beda. Kalau di Islam disebut Ibrahim, kalau orang Nasrani menyebut Abraham. Kalau disebut Ibrahim istrinya Sarah, kalau disebut Abraham istrinya Sarah. Satu lagi ada disebut Brahma di Hindu, tapi bener